otoritas orang percaya. Siapa yang orang percaya di sini? Lydia. Adik-adik semua sudah pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya? Ya, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita disebut sebagai orang percaya, ya. Dan kita akan belajar hari ini bahwa orang percaya itu diberikan otoritas. Karena kalau kita lihat di sini ya, 7 fondasi dasar bagi kehidupan untuk orang percaya, untuk kita bisa disebut sebagai orang Kristen yang kepenuhan akan Kristus, yang menerima janji Tuhan, yang berjalan sebagaimana apa yang Tuhan rancangkan, kita tuh perlu mengerti ini. Karena kalau kita nggak tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita, bahkan waktu kita masih berdosa, kita bisa terus diintimidasi oleh iblis, ya kan? Lalu kita pikir kita harus terus berusaha untuk bisa membuat Tuhan sayang sama kita, padahal Tuhan udah sayang sama kita, ya. Terus waktu itu pertemuan kedua, Kak Puji udah menjelaskan tentang tatanan rohani kita. Lalu Kak Erni menjelaskan cara Allah memandang kita. Waktu kita lahir baru, tatanan rohani kita yang dilahirkan kembali itu adalah roh kita, ya. Dan waktu Allah memandang kita, dia selalu melihat adik-adik sebagai roh yang sudah menerima Yesus dan sudah dilahirkan kembali. Jadi Tuhan nggak melihat tubuh kita, jiwa kita, tapi dia selalu memandang kita roh kita, ya, karena iman kita bisa diselamatkan dan terima anugerah. Nah, waktu itu juga saya udah menjelaskan tentang identitas kita di dalam Kristus, ya, bahwa kita perlu mengerti siapa kita di dalam Kristus. Minggu lalu pasti sangat diberkati dengan Kak Erni yang sudah menjelaskan tentang sifat Allah, karakter Allah yang sesungguhnya. Ya, bahwa dia adalah kasih, dia sudah memberikan yang terbaik buat adik-adik, ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang otoritas rohani. Karena ini penting adik-adik. Kalau tidak, kita akan terus-menerus dipermainkan oleh musuh kita karena kita nggak tahu siapa kita, ya. Nah, memahami otoritas rohani kita dimulai dengan kita memahami firman Tuhan itu sebagai ikatan janji. Jadi kalau kita sekarang nih ya adik-adik pasti tahu, ada nggak yang takut sama setan di sini? Coba saya mau lihat dulu mana. Ada nggak yang takut? Atau semuanya berani? Tahu nggak adik-adik kalau adik-adik posisinya itu lebih daripada segala kuasa-kuasa kegelapan? Adik-adik tahu nggak kalau firman Tuhan itu mengatakan bahwa roh yang ada di dalam adik-adik itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia? Adik-adik tahu nggak kalau adik-adik itu punya kuasa untuk berkata tidak kepada sakit penyakit? Adik-adik tahu nggak kalau adik-adik itu punya kuasa untuk berkata tidak kepada kegagalan, berkata tidak kepada kemiskinan? Ya, nah hari ini yang akan kita ulas. Apa sebetulnya ya? Kalau kita lihat sebetulnya sejak awal ya Tuhan itu sudah memberikan kuasa kepada manusia ya. Dan bagaimana kenapa kita tahu Tuhan telah memberikan kuasa kepada manusia? Pertama-tama kita harus memahami dulu bahwa cara kerja Tuhan waktu dia waktu dia menciptakan dunia ini aja, bumi aja, itu semua diciptakan dengan firman-Nya. Dan Ibrani 1 ayat 2-3 kalau kita baca, ini tentang Yesus ya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Waktu pertama kali Tuhan berkata, jadilah terang. Ya, jadilah. Dia menciptakan firman dan oleh Kristus Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi adik-adik harus mengerti dulu. Kemarin Kak Erni udah menjelaskan tentang sifat dan karakter Allah yang sesungguhnya. Allah itu adalah Allah yang memegang teguh ikatan janji. Allah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dan di sini dikatakan kalau kita baca tadi Ibrani 1 ayat 2-3 bahwa firman Tuhan itulah yang menopang semua yang ada.
dengan cara berfirman Tuhan menciptakan bumi beserta segala isinya. Dan firman yang keluar dari mulut Allah itu nggak pernah bisa dibatalkan, bahkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan kalau dia sudah berjanji, dia nggak kayak kita adik-adik ya. Kalau kita di sini berjanji, kita masih bisa batalin janji ya. Di sini saya belum lihat muka-mukanya nih. Ya, kita seringkali kita gampang janji, apalagi kita cuma janji sama teman. Oh ya, nanti besok kita makan bakso ya sama-sama ya. Tapi habis itu, aduh, lagi males nih, kita batalin janjinya dengan mudahnya. Tapi itu bukan karakter Tuhan. Tuhan itu setiap kali dia berfirman, firman itu tidak bisa dibatalkan, adik-adik. Ya, coba mukanya melihat semua ke layar. Coba penuh perhatian, saya usahakan 30 menit ya untuk menyelesaikan ini, tapi saya minta fokus. Kenapa? Karena ini akan memerdekakan adik-adik. Waktu adik-adik mengerti otoritas yang adik-adik punya, akan menjadi orang yang berbeda. Ya, karena itu saya minta untuk fokus ya. Kita nggak ngobrol, kita lihat ke layar dan fokus dan untuk tangkap kebenaran firman ini. Jadi Allah waktu dia berfirman, dia tidak mungkin membatalkan janjinya. Di sini Ibrani 6 ayat 18a juga berkata Allah tidak mungkin berdusta. Kalau kita baca di Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Masakan dia berfirman dan tidak menggenapinya. Jadi Allah selalu memegang ikatan janji dan firman itu adalah covenant, perjanjian. Waktu Tuhan berfirman, dia tidak mungkin membatalkan apa yang dia katakan. Nah, sejak awal Tuhan itu berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 28 ini, di situ Tuhan pertama kali memberikan otoritas atas bumi kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Ya. Dan sejak saat itu Tuhan berfirman, Tuhan tidak pernah bisa membatalkan. Jadi apa yang ada di bumi ini sudah diberikan kepada manusia untuk dikelola. Berkuasalah atas bumi itu bukan bicara tentang ayo kita perang, taklukan. Bukan, tapi taklukan di sini berbicara tentang mengelola, menguasai, ya, membawa kebaikan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada di Palalangon saat ini, kita lihat keluar ada banyak sawah gitu ya, ladang, semua bumi itu sudah diberikan kepada manusia untuk ditaklukkan, untuk dikelola, untuk dikuasai. Nah, sejak saat itu Tuhan memberikan bumi, segala sesuatu yang terjadi di bumi itu tidak lagi Tuhan bisa melakukan intervensi tanpa melalui manusia. Mazmur 115 ayat 16 juga mengatakan langit itu kepunyaan Tuhan, tapi bumi udah diberikan kepada anak manusia. Kepada siapa? Kepada adik-adik, kepada saya. Nah, masalahnya manusia waktu dia jatuh ke dalam dosa, waktu Adam dan Hawa itu mulai jatuh tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, maka itu sebenarnya manusia telah menyerahkan otoritas yang Allah sudah berikan kepada iblis. Ya, bagaimana iblis itu nggak mungkin mengambil dengan paksa. Iblis hanya bisa menipu. Kalau kita lihat sejak awal kejadian, cara kerja iblis sampai saat ini tuh sama. Iblis itu hanya bisa memperdaya, ya, mengucapkan sesuatu dusta sehingga kita percaya sama dia. Karena waktu Tuhan menciptakan dunia ini, tadi kita ingat lagi, dia berikan otoritas kepada manusia untuk mengelolanya. Tapi kalau kita lihat di sini, iblis cara kerjanya tuh seperti apa sih? Dia tuh menipu. Dia tuh cuma bisa menipu. Dia kalau adik-adik ya, jangan kalau kita sekarang nih suka takut sama iblis, itu udah salah banget tuh. Kenapa? Karena kalau Tuhan buka mata rohani kita ya, kita bisa lihat iblis itu sebetulnya kecil. Kecil, cuma mulutnya yang gede. Tahu nggak? Iblis 99% itu mulut. Karena dia cuma punya kuasa untuk bisa menipu. Dia nggak punya kuasa apapun juga, tapi dia bisa menipu. Sejak awal, cara dia mencuri otoritas dari manusia itu adalah melalui tipu daya.
waktu itu kalau kita lihat di Kejadian 2, Tuhan tuh berfirman kepada manusia, kepada Adam dan Hawa seperti ini. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan, ya. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 1, iblis memutarbalikkan perkataan Tuhan itu. Firman diputar balik. Dia mulai putar balik firman Tuhan, lalu dia bilang kepada Hawa gini, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Ya. Nah, begitu juga tuh, iblis selalu akan berusaha mencuri dari kita dengan cara apa? Dengan cara menipu. Ya, kalau Yesus bilang apa? Aku datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup yang berkelimpahan. Lalu iblis bilang gini nih ke adik-adik, Tuhan tuh cuma mau bikin susah, mau bikin kamu nggak bisa seneng, nggak boleh rokok, nggak boleh ngomong kotor. Tadi Bu Lydia, Kak Lydia baru jelasin yang nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh lihat-lihat hal yang kotor. Itu semua itu Tuhan cuma mau bikin kamu susah. Nah, cara kerja iblis seperti itu. Dia hanya bisa menipu kita dengan apa? Memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau kita lihat lagi di sini, sehingga waktu Adam dan Hawa percaya kepada tipu daya iblis, pada saat itulah otoritas yang diberikan Tuhan kepada manusia, manusia serahkan kepada iblis. Itu sebabnya saat ini adik-adik, dunia ini itu dikuasai oleh siapa? Kalau Tuhan berikan otoritas kepada Adam dan Hawa, coba sekarang perhatikan saya. Coba lihat ke layar semuanya. Kalau tadi Tuhan memberikan otoritas kepada Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa itu ditipu sama iblis. Waktu Tuhan bilang, kamu jangan makan. Semua buah di taman ini boleh kamu makan. Tapi asal jangan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu iblis putar balik nih. Dia bilang, oh Tuhan bilang semuanya nggak boleh dimakan kan? Ya. Terus habis itu dia mulai terus menipu Hawa. Sampai akhirnya Hawa makan buah itu. Adam juga makan buah itu. Sekarang berarti otoritas yang tadinya Tuhan sudah berikan kepada manusia, manusia serahkan kepada siapa? Kepada iblis. Itu sebabnya saat ini dunia ini dikuasai oleh iblis. Kalau kemarin kita belajar lagi ya, apa yang disampaikan Kak Erni, Tuhan karakternya itu adalah Allah penyembuh. Namanya aja udah Jehovah Rafa. Kira-kira mungkin nggak sakit penyakit itu datangnya dari Tuhan? Mungkin nggak? Siapa yang masih berpikir sakit penyakit itu Tuhan yang kasih? Tidak. Ada nggak? Tidak. Karena Tuhan sejak awal menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Ya, sehingga waktu otoritas itu dicuri oleh iblis, pada saat itulah dosa mulai masuk. Dosa, kejatuhan manusia itu yang membawa segala macam permasalahan yang saat ini kita bisa lihat. Mulai dari sakit penyakit, ya. Dosa membawa kematian pertama-tama. Lalu dimulai dengan sakit penyakit. Lalu wabah, bencana, semua itu bukan dari Tuhan. Bukan pula Tuhan yang merancang. Bukan pula Tuhan mau pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi semua itu adalah karena kejatuhan manusia. Karena manusia memberikan otoritas itu kepada iblis. Nah, tapi berita baiknya adik-adik, kedatangan Yesus ke bumi untuk dia mati sebagai manusia, itu adalah untuk mengembalikan otoritas yang sudah dicuri oleh iblis dari gereja, ya, untuk diberikan kembali kepada gerejanya. Kenapa? Kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih nggak Tuhan susah-susah ya, daripada dia harus datang sebagai manusia? Dia berfirman aja, atau dia kirim petir, geledek atau apapun ya dari sorga. Mungkin nggak Tuhan melakukan gitu? Mungkin nggak? Mungkin. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dia tidak melakukan itu? Kenapa Yesus harus turun sebagai manusia? Coba saya kasih clue, kasih kunci sedikit.
Jawabannya kembali tadi ke ikatan janji. Ada yang bisa menjawab nggak? Bumi diberikan kepada siapa? Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada Anak-anak manusia. Ya. Kalau Tuhan mau beracara di bumi, artinya apakah dia bisa tanpa lewat manusia? Bisa. Oh, tidak. Betul, dia bisa, dia Tuhan. Tapi ingat, firman bilang apa? Firman Allah itu yang berkuasa, Allah tidak mungkin berdusta. Sekali dia berfirman, dia tidak mungkin membatalkannya. Ya kan? Jadi karena semua dunia ini bahkan ditopang dengan firman-Nya. Waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan berkata bahwa orang dengan percaya dengan hatinya, mengaku dengan mulutnya, maka diselamatkan, artinya itu firman Tuhan. Tuhan nggak mungkin gagal firman-Nya. Tuhan nggak mungkin membatalkan firman-Nya. Kalau adik-adik mengerti karakter dari firman ini, adik-adik bisa terus hidup dalam setiap janji Tuhan. Karena setiap kali Tuhan sudah berfirman, dia tidak akan mungkin membatalkannya. Bukan karena dia nggak mampu, tapi karena itu karakternya. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia sudah berikan otoritas kepada manusia, maka dia nggak mungkin ambil lagi otoritas itu. Ya, kalau dia berikan bumi ini kepada manusia, Tuhan nggak bisa ambil begitu aja. Itu sebabnya Yesus bahkan harus turun menjadi manusia. Dia 100% Tuhan, 100% juga manusia. Waktu Yesus ada di bumi ini sebagai manusia, maka waktu dia mati di kayu salib tanpa melakukan dosa apapun, dia punya hak untuk mengambil kembali otoritas yang tadinya sudah dicuri oleh iblis. Diambil kembali oleh Yesus. Untuk apa? Untuk dikembalikan kepada gerejanya. Untuk itu Yesus bisa berkata kepada murid-muridnya, kepada adik-adik juga saat ini, kepada saya juga. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bicara tentang otoritas yang tadinya sudah hilang ya oleh Adam. Adam itu dengan kelalaiannya dia serahkan otoritas itu kepada iblis. Tapi Yesus waktu dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia ambil kembali kunci kerajaan itu. Dan dia katakan di Matius 16 sampai ayat 19, kepadamu, makanya di situ Tuhan berfirman ya kepada Petrus waktu itu. Petrus, Tuhan Yesus tuh tanya gini kepada murid-muridnya, menurut orang-orang siapa saya? Lalu Petrus, ada murid-muridnya bilang gini, oh ada yang bilang kamu tuh Yohanes Pembaptis, kamu Elia, kamu nabi yang akan datang. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Coba sekarang lihat lagi ke layar semuanya. Mungkin udah capek ya, tapi tolong fokus sedikit lagi. Menurut adik-adik siapa Yesus itu? Apakah dia cuma seorang nabi? Apakah dia cuma seorang penyembuh? Atau seperti Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu Petrus berkata seperti itu, Yesus berkata gini, kepadamu di atas batu karang ini, di atas pewahyuan bahwa Mesias itu adalah Kristus itu sendiri dan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, di atas pewahyuan ini aku akan dirikan gerejaku. Dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di sorga. Aku berikan kunci kerajaan ini. Kepada siapa? Kepada adik-adik dan kepada saya. Itu otoritas yang Tuhan Yesus sudah kembalikan kepada gerejanya. Nah, Tuhan menginginkan kita berjalan di dalam otoritas. Tadi Yesus waktu dia mau mengutus kita, dia berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi.
Saya mau berbicara sekarang adik-adik. Adik-adik dimanapun adik-adik ada, saat ini kalian lagi ada di Palalangon. Waktu kalian mengerti, Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah. Adik-adik di Palalangon tuh nggak kebetulan. Saya kemarin tuh ketemu Keisha ya. Keisha ada di kelompok saya. Keisha datang dari Mamasa, ya. Betul? Keisha datang dari Mamasa. Kalau Tuhan saat ini tempatkan Keisha di Palalangon, berarti nggak kebetulan. Yesus punya satu amanat agung buat kita semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajar mereka tentang semua yang aku ajar kepadamu. Artinya apa? Keisha, Yoel, tadi ada siapa lagi? Ada Adriel, saya ingat namanya. Kalian ada di Palalangon nggak kebetulan. Kalian dipanggil untuk menjadi berkat di sana. Dan untuk bisa menjadi berkat, tapi adik-adik perlu mengerti bahwa adik-adik tidak diutus begitu aja. Adik-adik diberikan otoritas. Otoritas itu maksudnya apa sih? Otoritas itu kuasa. Adik-adik kalau lihat ada misalnya ada polisi ya. Polisi sehari-hari dia cuma pakai baju biasa. Tapi kalau dia lagi bertugas, dia pakai baju polisi, adik-adik ada yang mungkin naik motor, nggak pakai helm, diberhentiin sama dia. Berhenti nggak? Apa lari? Kalau adik-adik berhenti, kenapa mau berhenti? Apakah karena si polisi itu namanya Pak John misalnya gitu ya? Apakah hanya sekedar dia sebagai Pak John atau kita berhenti karena dia memang polisi, pakai baju polisi, berarti dia punya otoritas, dia adalah wakil negara untuk bisa mendisiplin, melakukan menetapkan hukum. Jadi otoritas di sini bicara tentang status yang didukung oleh hukum, sehingga apa yang diperkatakan, apa yang diperintahkan kita harus dengerin ya. Jadi waktu Yesus mengutus kita untuk bisa menjadi murid-muridnya, kita juga diutus untuk bisa menjadikan semua bangsa muridnya, untuk kita bisa menyampaikan kabar baik, untuk kita bisa memberitahukan bahwa Allah mengasihi teman-teman kita atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Nah, Yesus kita perlu tahu adik-adik juga bukan hanya kita mengerti bahwa otoritas itu diberikan kepada kita untuk kita bisa menjadi saksinya, untuk menjadi murid-murid dan juga untuk memuridkan orang lain, tapi di sini kita juga perlu belajar bahwa Yesus itu memberikan kita kuasa untuk kita bisa selalu berkemenangan dalam hidup kita. Karena pada dasarnya di dalam kebangkitannya Yesus itu telah mengalahkan iblis. Kolose 2 ayat 15 itu mengatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih suka takut, masih suka merasa dirinya kecil gitu ya, masih suka gampang diintimidasi, itu artinya kita belum hidup mengenal bahwa kita punya otoritas. Waktu kita tahu bahwa semua pemerintah, penguasa, itu bahkan telah dijadikan tontonan umum, maka kita bisa berdiri, kita bisa terus hidup dengan menggunakan otoritas yang sudah Yesus berikan. Bahkan 2 Petrus 1 ayat 4 itu mengatakan bahwa dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa bahkan Tuhan memanggil kita untuk menjadi partakers, ya, partakers, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita pada saat kita dilahirkan baru, roh kita itu bersatu dengan roh Allah. Maka apa yang Tuhan itu punya karakter, Tuhan itu punya nature. Dia sebagai roh Allah
yang adalah Jehovah Rafa misalnya, roh yang menyembuhkan, itu ada di dalam kita ya. Jadi kodrat ilahi itu juga adalah bagian dari kita. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi Yesus sendiri. Nah, masalahnya sekarang cara kerja iblis itu selalu sama adik-adik. Saya 5 menit lagi saya akan selesaiin. Iblis hanya bisa menipu. Waktu kita sudah lahir baru, kita adalah ciptaan yang baru. Maka iblis nggak punya kuasa atas kita, tapi dia bisa menipu kita sehingga kita nggak mengerti siapa kita dan kita memberikan kembali otoritas kita itu kepada iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 tuh berkata seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lihat di sini, dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan seeking whom he may devour. Bukan apa yang bisa dia telan, tapi yang dapat dia telan, ya, yang dapat ditelan. Artinya bukan karena dia mampu, tapi karena kita mau ditipu sama dia, sehingga kita akhirnya memberikan kembali otoritas itu kepada dia. Ya, kalau saya tadi belum share screen ya. Ini kalau sekarang saya share screen, lihat. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita lihat tadi yang saya merah, kasih warna merah di sini ya, dalam bahasa Inggris itu jelas. Kan ada kata can, ada kata may. Ya. Kalau can itu artinya memang dia bisa, dia mampu menelan kita. Tapi di sini dipakai kata may, yang dia dapat telan. Artinya yang kalau orang itu memberikan konsen, memberikan izin untuk ditelan. Bukan karena iblisnya mampu, tapi karena orang percayanya itu nggak mengerti bahwa dia sudah diberikan kembali otoritas, sehingga dia pikir iblis itu jauh lebih kuat dari dia, jauh lebih hebat dari dia, sehingga dia bisa ditipu. Waktu dia ditipu, maka dia akan menyerahkan kembali, itu artinya dia menyerahkan kembali otoritasnya. Nah, sedikit untuk bahan kita nanti diskusi. Halo? Oh, oke. Masih ada ya di sini ya? Oke, sedikit untuk bahan kita diskusi. Saya mau kita nanti waktu masuk ke dalam kelompok, kita akan bahas bersama, di sini ada Bu Lydia, ada Pak Hizkia, ada saya, ada Kak Erni, ada Kak Puji, ada Kak Yohanes. Ya. Kita akan diskusikan apa yang menjadi tantangan kita hari-hari ini. Di area mana kita masih izinkan iblis untuk menipu kita. Karena kita akan pastikan hari ini, kita akan pastikan untuk kita mengerti bahwa otoritas itu sebetulnya sudah diberikan kepada kita. Dan kita nggak akan izinkan iblis untuk terus menipu kita. Contohnya gini, kalau kita bilang, wah saya ini udah nggak sanggup, saya nggak bisa, saya suka merokok, saya suka gampang marah, saya suka gampang sedih, saya suka gampang baper, gitu ya. Nah, itu ada hal-hal yang memang iblis tuh hanya bisa menipu kita bahwa kamu tuh nggak mungkin bisa lepas dari rokok. Kamu tuh nggak mungkin bisa jadi orang yang sabar, gitu ya. Karena dia selalu menipu kita kayaknya kita tuh nggak mungkin. Tapi firman tadi itu berkata bahwa tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi apapun yang saat ini menjadi pergumulan adik-adik, adik-adik harus mengerti. Waktu adik-adik ada di dalam Kristus Yesus, otoritas itu sudah diberikan kepada Yesus, kepada adik-adik, dikembalikan. Artinya apa? Artinya adik-adik itu punya kuasa, bahkan untuk berkata tidak kepada iblis, berkata tidak kepada godaan daging, berkata tidak kepada apapun juga. Ya, kalau hari-hari ini adik-adik punya masalah bahkan terhadap sakit penyakit, adik-adik punya kuasa untuk berkata tidak kepada sakit penyakit. Saya udah pernah kasih kesaksian kan bagaimana bulan Juli kemarin saya itu kena COVID.
Dan waktu saya kena COVID, saya minta firman Tuhan. Tuhan mengingatkan saya bahwa firman-Nya itu berkata di 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, you were healed. Kamu sudah sembuh. Dan saya belajar untuk percaya kepada firman itu, dan bukan sampai di situ aja, iblis selalu berusaha untuk mencuri. Karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Apa yang bisa dicuri iblis? Iblis akan mulai curi firman Tuhan. Waktu saya punya firman bahwa oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, iblis berusaha mencuri dengan menaruh pikiran-pikiran. Oh, kamu bisa sakit loh, lihat tuh teman-teman kamu, lihat di sekeliling kamu banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan bisa kena COVID, bahkan banyak juga yang bisa mati. Waktu dia berusaha untuk mencuri firman Tuhan itu, berusaha mengintimidasi saya, di situ saya berangkat, saya bangun, saya tahu bahwa otoritas itu sudah diberikan kepada saya, dan saya mulai berkata kepada iblis, engkau tidak punya hak atas tubuh ini. Sakit penyakit virus COVID-19, engkau tidak punya hak atas tubuhku, karena tubuh ini sudah ditebus oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan firman Tuhan, ingat tadi, firman Tuhan itu tidak mungkin dibatalkan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau firman-Nya berkata di 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, maka itu adalah firman Tuhan. Itu adalah kebenaran. Dan saya pegang firman Tuhan, saya tolak segala intimidasi, segala tipu daya iblis, dan saya boleh terima kesembuhan saya. Ya, otoritas itu sudah dikembalikan kepada adik-adik. Adik-adik punya kuasa, apa yang adik-adik izinkan terjadi di bumi, itu terjadi di sorga. Apa yang adik-adik larang untuk terjadi di bumi, itu juga dilarang sorga. Ya, itu yang dimaksud waktu Matius 16, itu berkata, Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu, ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini apa yang akan kamu lepaskan di dunia ini juga akan dilepaskan oleh sorga. Nah, kuasa itu adalah bagian dari adik-adik. Kita nanti akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil, dan kita akan mulai praktekin. Ya, saya mau di dalam kelompok kecil nanti kita akan mulai berdoa untuk pakai otoritas adik-adik untuk mulai menaklukkan musuh-musuhmu. Apa musuhmu saat ini? Mungkin kemalasan, mungkin rokok, mungkin segala macam sifat-sifat baper, kalahkan itu semua dengan otoritas. Amin. Oke. Mungkin kita akan masuk, kita doa dulu, tutup, dan habis itu kita mulai masuk ke kelompok kecil, oke? Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk kasih setiamu, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak, kami belajar tentang otoritas, biarlah adik-adik ini mengerti Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Sekali Engkau berfirman, Engkau tidak mungkin gagal. Kalau Yesus berkata, Yesus sudah berikan pada kami kuasa, baik di sorga maupun di bumi, sudah diberikan pada Yesus, dan untuk itu Yesus berikan pada kami, untuk kami boleh menjadi saksinya, untuk memberitakan firman. Maka kami percaya firman itu adalah ya dan amin. Tuhan Bapa, biarlah saat ini Engkau yang terus bekerja atas setiap adik-adik, Engkau bukakan pewahyuan-pewahyuan baru, biarlah mereka boleh memakai otoritas mereka Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh-musuh mereka. Kalau sebentar kami akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil, Tuhan biarlah Engkau terus beracara, Engkau yang akan pimpin semua fellowship, doa, dan apa yang akan kami bahas di dalam kelompok kecil, dan biarlah Engkau terus memperlengkapi adik-adik ini untuk boleh terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena mereka adalah lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.